Baik, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Masih semangat ya. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, untuk praktikum minggu lalu, apakah ada kesulitan mengenai metabolisme, katabolisme dan anabolisme? Tidak ada, Bu. Sudah dikerjakan semua? Untuk Kelanda sudah dikirim ke Google Form ya. Untuk videonya Udah, Bu, udah. ya, untuk videonya saja ya. Kalau misalnya di GCR itu hanya laporan tertulisnya. Untuk metabolisme mengenai respirasi anaerob, coba Ibu ingin bertanya kesimpulan apa yang kalian dapat mengenai satu-satu dulu ya, mengenai respirasi anaerob fermentasi alkohol. Ada yang bantu bisa jelaskan? Kalian sudah ya, mungkin sebagian dari kalian sudah mengerjakan ya laporan praktikum mengenai percobaan respirasi anaerob ya, fermentasi alkohol. Nah, kesimpulannya apa aja yang kalian dapatkan dari praktikum tersebut? Kalian tentunya tidak asal membuatnya ya. Kalian tentunya step by step terlebih dahulu, kemudian kalian mengamati hasil percobaan kalian, dan mungkin kalian sudah mengerjakannya ya, sampai dengan kesimpulannya. Tentu saja itu semua kan mengenai tabel hasil pembahasan. Nah, sekarang Ibu tanya kesimpulan. Ibu tidak nanya pembahasan ya. Kesimpulan apa aja yang kalian dapatkan dari hasil respirasi anaerob? Kenapa balon tersebut bisa mengembang? Kenapa? Saya bisa jelaskan? Kan kalian percobaan dengan menggunakan fermentasi ragi ya, yang terbuat dari ragi, kemudian gula dan balon. Nah, kenapa setelah dicampurkan atau dilarutkan kedua bahan tersebut ya, sehingga balon tersebut akan mengembang? Kenapa? Sebelum Ibu bahas materi ya, karena ini Ibu jelaskan hanya singkatnya. Kenapa? Ayo, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar ya. Semoga kalian juga memahami gitu. Ya, apa Ibu panggil? Untuk Silvana, halo. Kenapa, Bu? Ya, untuk Silvana mungkin sudah ya, Ibu lihat sudah mengerjakan mengenai respirasi aerob ya, menggunakan fermentasi ragi ya, ragi dan gula. Nah, ketika ragi dan gula tersebut dilarutkan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah Ibu siapkan ya minggu lalu, nah hasilnya bagaimana? Menurut yang telah dilakukan pekerjaan kamu?
untuk kegiatan praktikum mengenai respirasi anaerob. Menghasilkan karbon dioksida, etanol, sama energi. Menghasilkan karbon dioksida, ekstanol, dan energi. Ya, benar. Terus kenapa balon tersebut mengembang? Ada nggak yang balonnya tidak mengembang? Kenapa? Ada nggak? Ada kesulitan nggak? Ada yang di sini balonnya tidak mengembang? Atau ada yang melakukan percobaan 2 kali? Halo? Kenapa? Apa di sini untuk airnya terus udah sesuai dengan menggunakan air hangat atau menggunakan air biasa? Air hangat. Kenapa menggunakan air hangat? Kenapa harus menggunakan air hangat? Kenapa nggak air dingin? Biar reaksinya dapat berjalan dengan stabil. Biar apa? Coba baca lagi di langkah Agar reaksi dapat berjalan dengan stabil. Agar reaksi dapat berjalan dengan stabil. Iya, bisa. Ada lagi? Ada lagi? Soalnya dikarenakan ada yang beberapa dari siswa kelas 12 ya menggunakan air dingin atau dengan menggunakan air biasa itu tidak mengembang hanya lama kembangnya. Kembangnya itu kenapa tuh? Kenapa harus menggunakan air hangat? Tadi ya bisa penjelasannya dari Silvana. Ada lagi? Kenapa? Ibu sudah ditulis ya langkah kerjanya di Google Classroom. Kenapa harus menggunakan air hangat? Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, enzim akan rusak. Sebaliknya, jika suhu yang digunakan ya udah ya, benar. Tapi ada lagi yang lain gitu. Coba di sini nggak ada Suja ya. Nah ini dia baru. Halo, assalamualaikum yang baru bergabung. Halo, Ahmad Suja hadir. Halo Ahmad Suja. Ahmad Suja, bagaimana untuk kegiatan laporan praktikumnya mengenai respirasi anaerob, fermentasi alkohol, dan anabolisme reaksi gelap? Apakah ada kesulitan? Halo Ahmad Suja, bisa dengar suara Ibu? Coba. Dengar, Bu. Oke, dengar ya. Ahmad Suja kemarin sudah melakukan praktikum ya mengenai percobaan katabolisme ya, khususnya respirasi anaerob. Nah, apakah terdapat kesulitan di dalam percobaan tersebut? Respirasi anaerob dulu ya. Anaerob nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, yakin? Ada yang tuh? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu.
Kemarin kan katanya balonnya nggak mengembang. Ya, kenapa tuh? Sempat balonnya tidak mengembang. Tidak pakai air hangat, Bu. Ya, tidak memakai air hangat. Kenapa tidak memakai air hangat? Kenapa memakai air dingin khususnya atau air biasa ya? Itu tidak mengembang. Kenapa harus air hangat? Karena kemarin kan Ibu lihat ya, dan Ahmad Suja juga khususnya ya, karena Ahmad Suja yang bertanya ke Ibu ya, kan sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, Ibu ingin mengulang kembali kenapa? Kenapa menggunakan air hangat? Halo, kalian baca nggak di langkah kerja praktikumnya kemarin? Tentunya kalian tidak asal membuat ya. Pasti kalian melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang telah Ibu berikan. Ya, ada apa? Tadi Silvana mengatakan apa, Silvana? Coba bisa diulang biar teman-temannya tahu dan yang baru bergabung mengetahui. Kenapa, Bu? Untuk air hangat, kenapa menggunakan air hangat? Karena dari beberapa teman kalian pun setelah Ibu lihat air bukan dengan hanya menggunakan air hangat aja ya. Jadi si balonnya tersebut mengembang cuma agak lama gitu. Mungkin prosedur-prosedur yang langkah-langkah kerjanya itu ada faktor yang mempengaruhi gitu. Kenapa mengembangnya sangat lambat gitu. Dan mengapa tidak menggelembung busahnya. Nah, Ibu bertanya kenapa harus memakai air hangat? Selain suhu ideal. Nah, benar ya. Yang lebih tepatnya lagi, karena apa? Karena memang air hangat itu merupakan suhu normal, ya, suhu normal dari mikroba yang terdapat pada fermentasi alkohol ya, yang terdapat pada ragi. Ya, nah, kenapa kita menggunakan ragi pada fermentasi alkohol? Apa fungsi dari ragi tersebut? Dalam percobaan praktikum mengenai respirasi anaerob. Kenapa harus memakai ragi dan gula? Yo, kenapa? Untuk memicu proses fermentasi. Yang lain sayang, ini Silvana lagi ya. Coba Citra. Ibu ingin bertanya, kenapa ragi dan gula dilakukan dalam fermentasi alkohol? Apa fungsi ragi dan gula tersebut? Halo Citra, bisa dengar suara Ibu? Iya, Bu, bisa. Ya. Kemarin kan kamu sudah melakukan percobaan ya mengenai fermentasi alkohol menggunakan ragi dan gula. Kenapa menggunakan ragi dan gula? Apa fungsi ragi dan gula dalam percobaan fermentasi alkohol? Menurut kamu? Atau bisa dilakukan? Kenapa? Terus kenapa bergelembung? Di GCR juga sudah Ibu berikan penjelasan sedikit ya kenapa menggunakan gula dan kenapa menggunakan fermentasi alkohol, menggunakan ragi dalam fermentasi alkohol.
Ayo, yang lain boleh bisa bantu menjawab. Yo, kalian kan tidak ngasal ya, tentunya tidak asal-asalan membuatnya ya. Tentunya juga kalian mungkin mengingat gitu, mungkin melihat juga ya di dalam ragi dan gula yang telah dilarutkan terdapat gelembung-gelembung ya, sehingga menyebabkan balon tersebut mengembang. Ya, tadi sudah dijawab kenapa balon tersebut mengembang dan kenapa harus menggunakan air hangat, sudah dijawab ya. Sekarang kenapa fermentasi alkohol itu diuji cobakan dengan ragi dan gula. Uji coba sederhana. Karena ada yang, ya, gue beri waktu deh. Ya, untuk Robinsar, ada yang tahu? Robinsar udah belum mengerjakan ini laporan praktikum? Udah, Bu. Nah, Tapi susah dikirim lewat formnya, linknya. ya sudah, kalau susah dikirim, boleh melalui GCR ya, boleh, atau enggak melalui WhatsApp itu. Coba sekali lagi nanti kirim aja dulu. Kalau memang benar-benar nggak bisa, boleh coba GCR atau WhatsApp ya. Iya, Ya, yang Bu. tadi sudah dijawab ya oleh Silvana, kenapa balon tersebut mengembang dan kenapa harus memakai air hangat. Nah, sekarang gantian ya, jangan Silvana lagi. Nah, kenapa ragi dan gula ya digunakan pada percobaan fermentasi alkohol? Reaksi fermentasi dari alkohol untuk respirasi anaerob apa sih reaksi kimianya ya? Reaksi kimianya terlebih dahulu. Sebelum Ibu jelaskan mengapa ragi dan gula digunakan untuk melakukan percobaan fermentasi alkohol. Apa yang utama untuk reaksi fermentasi alkohol, reaksi kimianya? Halo, Assalamualaikum, Ulan. Lagi join. Kenapa? Gak ada yang tahu? Halo, Assalamualaikum. Enggak, Bu. Ya, Ulan bisa dengar suara saya? Ya. Bisa, Bu. Kemarin kalian sudah mengerjakan laporan praktikum ya, khususnya yang sudah mengirimkan link ke Google Forum ya, dan ke GCR ya, ada juga sebagian ke WhatsApp. Kemarin kalian melakukan percobaan mengenai respirasi anaerob ya, fermentasi alkohol. Nah, coba Ulan, Ibu ingin bertanya apakah ada kesulitan dalam melakukan percobaan praktikum respirasi anaerob dulu ya? Anaerob. Ya, untuk fermentasi alkohol. Apakah ada kesulitan? Ada, Bu. Apa namanya? Nggak cepat-cepat itu. Apa balonnya nggak cepat-cepat ngembang. Kenapa? Lama banget. Ya, itu ya yang akan jadi perbahasan kita kali ini. Nah, untuk Ulan menggunakan air hangat atau bagaimana? Atau tidak? Air hangat, Bu. Air hangat. Kemudian airnya sudah cukup atau ini ya, jadinya kalian itu jangan dulu masukin airnya ya. Kalian itu harus memasukkan raginya sesuai dengan takaran dan gulanya. Kemudian kalian baru memasukkan airnya. Airnya pun tidak usah terlalu menumpuk gitu, terlalu banyak gitu kan. Nah, setelah itu kalian nanti dikocok terlebih dahulu.
Nah, jadi dikocok juga, jangan terlalu ngocok gitu. Nah, terus kalian ditutupi oleh balon. Balonnya juga jangan langsung ditutupi oleh botol aqua yang sudah dikocok ya, jangan. Nah, setelah kalian kocok, tunggu dulu beberapa detik. Kemudian kalian baru masukkan ditutup dengan balon tersebut. Nah, fungsinya dari air hangat itu untuk apa? Untuk menetralkan suhu ideal ya dalam mikroba fermentasi pada alkohol tersebut. Nah, di dalam ragi dan gula tersebut, nah di dalam ragi terdapat mikroorganisme atau mikroba, ya mikroba yang memecah senyawa sebagai organik. Nah, kemudian berupa gula. Gula itu sebagai apa? Sebagai substrat. Ya, sebagai substrat yang terjadi pada fermentasi pada si larutan tersebut. Nah, jadi ketika ragi dan gula tersebut dilarutkan atau dikocok, itu akan membuat gelembung-gelembung ya, karbon dioksida, sehingga balon tersebut akan mengembang. Tuh. Nah, jadi jangan terlebih dahulu memasukkan air, tuh ya. Jadi sebelum dilarutkan kalian masukkan dulu gula dan raginya. Itu sesuai dengan Tapi di prosedur jangan banyak air dulu setelah ragi, Bu. ya, karena kenapa fungsi ragi dalam percobaan tersebut ya, dalam percobaan respirasi anaerob, yaitu sebagai sebagai mikroba ya, mikroorganisme yang memecah senyawa organik yang berupa gula. Gula itu sebagai apa? Sebagai substrat ya, yang sebagaimana Ibu sudah tulis ya di dalam laporan praktikum ya, untuk gula yaitu sebagai substrat ya, substrat untuk larutan tersebut. Tuh. Nah, si raginya itu untuk apa? Untuk sebagai pemecahan senyawa ya, pemecahan senyawa dari mikroorganisme tersebut, karena di dalam ragi sudah tercampur mikroba gitu, di dalam ragi instan. Nah, jadi mengapa pada percobaan fermentasi alkohol botol air aqua ditutup ya, ditutup rapat kemudian menggunakan balon? Kenapa? Karena kenapa? Karena ingin melihat reaksi perubahan pada balon tersebut sebelum dan setelah diberikan reaksi larutan gula dan ragi tersebut. Itu karena di dalam campuran larutan fermentasi dan gula tersebut terdapat substrat yang menghasilkan karbon dioksida. Nah, yang gelembung-gelembung itu ya yang nantinya akan menghasilkan karbon dioksida, sehingga balon tersebut akan mengembang seperti kita bernapas. Kita bedanya dengan bernapas pada manusia ya, menggunakan oksigen dan karbon dioksida. Itu ada dua ya, begitupun manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, jadi kenapa percobaan fermentasi alkohol pada botol air mineral itu harus ditutup dengan balon tersebut. Gitu. Di sini ada yang menggunakan air terlebih dahulu tidak? Atau maksudnya sebelum kalian praktikum, kalian tuangkan air terlebih dahulu, atau ada yang Ibu ada yang lihat ya dari video kalian, ada yang menggunakan air terlebih dahulu, ada yang menggunakan fermentasi ragi dan gula terlebih dahulu. Ya. Karena kenapa? Tadi karena menghasilkan karbon dioksida di dalam fermentasi alkohol, ragi instan dan gula sebagai substratnya untuk memecahkan senyawa dalam fermentasi alkohol tersebut, seperti itu. Nah, untuk percobaan such, apakah ada yang kesulitan? Halo. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, sudah jelas. Nah, untuk percobaan anabolisme fotosintesis pada reaksi gelap,
dan reaksi serang percobaan SAJ itu apa kesimpulan dari kalian setelah melakukan percobaan tersebut? Percobaan anabolisme. Kesimpulannya apa? Ahmad Sudi, apakah ada kesulitan? Sudah? Kemarin sudah berhasil untuk melakukan percobaannya. Halo Ahmad Sudi. Ya, Bu. Sudah terbukti terdapat amilum di dalam daun tersebut. Warnanya sudah berubah. Sudah, Bu. Tapi hijau tua sampai hijau muda, Bu. Yang lain berwarna apa? Jika yang sudah ditutupi alkohol dan yang tidak ditutupi alkohol setelah diberikan perlakuan hand sanitizer dan betadine. Apa hasil akhirnya? Halo. Agak kekuningan, Bu. Agak kekuningan itu yang mana? Yang memakai aluminium foil atau yang tidak memakai? Yang ditutupi aluminium, Bu. Kenapa? Yang ditutupi aluminium foil. Ini siapa? Citra ya? Ya. Yang ditutupi aluminium foil berwarna kekuningan ya. Atau berwarna putih pucat. Nah, kalau yang tidak ditutupi aluminium foil setelah disemprot dengan hand sanitizer dan betadine berwarna apa? Hijau kehitaman, Bu. Ya, hijau kehitaman. Kenapa berwarna hijau kehitaman? Karena Leo selain Citra boleh. Karena tidak terjadi. Iya, Robinsar, silakan. Karena tidak terjadinya fotosintesis. Karena tidak terjadinya fotosintesis yang mana tuh? Yang ditutupi aluminium foil atau yang tidak? Yang tidak. Ya, yang tidak ditutupi aluminium foil tentunya tidak terjadi fotosintesis ya. Dan berwarna putih pucat ya. Kemudian yang tidak ditutupi aluminium foil itu berwarna biru kehitaman. Ya, mungkin untuk Ahmad Suja perebusannya sudah cukup dan daunnya pun jangan sampai layu banget ya. Layu, cuma jangan sampai kehijauan juga gitu, jangan sampai kepucatan juga. Jadi tujuan utama untuk merebus terlebih dahulu ke dalam air panas yang mendidih. Karena kenapa? Karena untuk apa? Menghilangkan zat klorofil atau zat hijau daun. Ya, itu tujuan utama untuk merendam daun tersebut ke dalam air panas ya. Dan ketika kita tidak ditutupi aluminium foil itu akan berubah ya menjadi warna biru kehitaman karena terdapat amilum ya, mengandung amilum dan terjadinya fotosintesis ya, dan dapat terjadinya fotosintesis oleh bantuan cahaya matahari seperti itu. Paham ya? Halo. Nanti ini kan kayak jam 11.37 ya. Oke. Sampai sini paham ya, sampai praktikumnya. Ibu beri waktu sampai besok ya, tanggal 31. Sampai sini apakah ada yang tanyakan mengenai praktikumnya? Atau ada yang belum? Siapa yang belum? Untuk Landra sudah dikirim ke GCR untuk praktikum tertulisnya?
Halo, Ya, Bu. sudah dikirim ke ini, ke GCR, laporan praktikum tertulisnya. Laporannya belum, Bu. Belum dikirim. Ya sudah, nanti dikirim ya ke GCR, atau kalau misalnya masih tidak bisa ke link Google Form, bisa dikirim ke ini, ke WA Ibu ya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini mengenai prinsip-prinsip hereditas. Ya, di mana kemarin kita sudah mempelajari metabolisme pada respirasi anaerob, yaitu katabolisme dan respirasi aerob. Ya, katabolisme itu terdapat dua ya, respirasi aerob dan anaerob. Kemudian apa anabolisme ya? Anabolisme yaitu fotosintesis yang terjadi pada reaksi terang dan reaksi gelap. Dan enzim, cara-cara kerja enzim. Ya, sekarang kita lanjutkan mengenai pembelajaran prinsip-prinsip hereditas. Nah, di dalam standar kompetensi prinsip-prinsip hereditas yaitu memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta implikasinya pada saling temas. Ya, ini contoh-contoh dalam kromosom. Nah, di dalam kompetensi dasar yaitu menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom. Nah, ini adalah bentuk dari kromosom. Ya, ini terdapat bagian-bagian dari kromosom, yaitu yang pertama kromatid, ya terdapat di lengan bagian bawah ya. Kemudian yang kedua yaitu sentromer ya, terdapat pada inti kromosom. Dan yang ketiga yaitu lengan pendek kromosom. Dan yang keempat yaitu lengan panjang kromosom. Nah, ini bagian-bagian dari DNA dan kromosom. Di dalam substansi genetika, yaitu seluruh peristiwa kimia atau metabolisme diatur oleh suatu master berupa makromolekul yang disebut DNA atau ADN, ya, yang dimaksud dengan deoksiribosa nukleik asid, dan atau RNA, ya, ARN disebut dengan ribonukleik asid, ya. DNA dan RNA itu digolongkan sebagai asam nukleat. DNA dan RNA merupakan tempat menyimpan informasi genetik. Ya, jadi di dalam tubuh kita selain kita terdapat sel, jaringan, kita juga terdapat kromosom, DNA dan RNA. Ya, yang sebagaimana mungkin kalian pernah mendengar ya, jika terdapat misalnya ada orang tua ya, orang tua mungkin salah satu dari teman kalian mempunyai anak, ya. Kemudian anak tersebut harus dites DNA. Nah, kenapa? Karena membuktikan anak tersebut adalah anak yang benar-benar genetika ibu dan ayahnya atau bukan. Nah, dalam pensampel DNA selain diambil darah, itu bisa diambil melalui rambut, ya. Kemudian air liur. Kalau misalnya biasanya itu kalau tidak dari ayah, dari ibunya gitu, tapi identik dari ayahnya ya untuk golongan darah. Nah, kemudian pada kromosom itu sendiri apa? Suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, ya, yaitu protein dan DNA. Nah, di mana struktur padat kromosom hanya dapat dilihat jelas saat sel membelah pada tahap metafase. Terdapat di dalam nukleus. Nukleus itu apa? Inti sel. Nah,